Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Saskia Roseval Damaluka Putri dengan NIM 211010503725 dari kelas 03 SM JP 037. Di sini aku bakalan membawakan PowerPoint cara mencegah COVID-19. Oke, yang pertama kita kenalan dulu yuk dengan COVID-19. COVID-19 atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru dan pneumonia. Selanjutnya, apakah COVID-19 menular? Ya, menurut saya tentu menular. Infeksi penyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Selanjutnya, apa penyebab COVID sih? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Yuk simak cara pencegahan COVID-19. Oke, yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus 2019 nCoV. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Lalu, cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memerah ASI. Lalu, yang kedua, menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona, padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Ketika melepas masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab sebagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Lalu yang ketiga,
Menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga menambah konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Yang keempat, mengikuti vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Yang kelima, hindari kontak fisik secara langsung. Berbagai laporan menyebutkan virus COVID-19 dapat menular melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Namun, kontak fisik itu tidak terjadi satu kali, melainkan yang intens dan dalam waktu lama dengan penderita. Itu disebabnya disarankan untuk mengurangi kontak fisik jika tidak perlu, misalnya saja bersalaman, berpegangan, atau berpelukan. Yang keenam, hindari kerumunan. Menghindari kerumunan massa adalah langkah tepat yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. Hal ini karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik bila tanpa gejala. Dengan menghindari kerumunan, itu artinya sama dengan melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Sebab, jika orang rentan tersebut tertular, virus corona akan berakibat fatal. Okay, thank you. Do you have any question? Pesanku, jangan lupa jaga kesehatan, karena pura-pura bertahan butuh kekuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.